apakah kamu pernah melihat kelelawar? Tapi yang ini agak lain dari yang lain. Telinganya lebar banget guys. Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat keberadaannya belum diketahui, sebab sampai tahun 1890 kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga karena habitat mereka sudah hilang. Mitos tentang serigala telah menginspirasi banyak skenario film, buku, dan serial TV, yaitu serigala melolong pada bulan purnama. Tapi itu tidak benar, karena serigala tidak melolong pada bulan, mereka memang biasanya melolong pada malam hari. Tapi karena mereka aktif pada malam hari, mereka juga akan menengadahkan kepala saat melolong, karena ini membantu suara merambah. Dengan begitu, serigala lain akan mendengarnya dari jarak kira-kira 10 km. Itu sebabnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka punya suara tertentu untuk masing-masing situasi. Misalnya untuk membantu serigala yang kehilangan kawanannya pulang. Bulan hanya kebetulan ada di sana saat serigala berkomunikasi. Aku sedih kalau kalian belum like dan subscribe guys. Apa ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. Namanya kura-kura Galapagos. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi, pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin, kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang. Tapi, mereka juga nggak mau kelihatan guys. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Pada musim dingin hewan berhibernasi bukan karena mereka terlalu kedinginan untuk keluar, tapi karena tidak ada cukup makanan pada musim ini. Aku sedih kalau kalian belum like dan subscribe guys. Saat hewan dalam masa hibernasi, detak jantung, suhu tubuh, pernapasan, dan aktivitas metabolisme lain melambat secara signifikan. Seperti itulah mereka menghemat energi. Tupai, kelelawar, kura-kura dan ular melakukan hibernasi pada musim dingin. Mereka menyimpan energi untuk musim lain, yaitu saat mereka lebih aktif dan mampu mendapatkan lebih banyak makanan. Beruang juga melakukan hibernasi meskipun mereka tidak benar-benar melakukan hibernasi. Jika kamu mencoba membangunkan beruang pada musim dingin, saat kamu percaya hewan itu sedang tidur, kamu bisa dalam bahaya. Mereka memang melambat, artinya mereka tidur untuk waktu lama. Namun mereka tidak tidur sepanjang musim dingin. Dan kamu bisa dengan mudah membangunkan mereka saat mereka tidur. Jadi jangan percaya mitos. Percaya saja pada Tuhan Yang Maha Esa. Jerapah hanya butuh tidur 30 menit sehari, itu juga mitos. Mereka tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu wajar untuk spesies hewan yang paling aktif pada siang hari. Penelitian juga menunjukkan jerapah biasanya berbaring untuk tidur kurang dari 11 menit dalam sekali waktu. Aku nggak bisa ngebayangin kalau jadi jerapah guys. Ada katak lain lagi nih guys, namanya katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Coko tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kanguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya. Jadi, fungsinya kayak ransel embrio. Mereka berkembang di sana. Dan kalau udah siap keluar telur, akan menetas menjadi katak utuh. Nggak seperti katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Cocopet tidak akan bertelur di telingamu. Meskipun nama mereka dalam bahasa Inggris adalah earwig, mereka tidak begitu tertarik pada telingamu. Setidaknya tidak ada bukti mereka suka masuk ke dalam telinga. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap dan lembab, seperti di bawah kulit pohon atau di dalam tanah. Jadi, nggak perlu khawatir guys. Banyak orang percaya tikus tanah itu buta. Mamalia penggali kecil ini sebenarnya bisa melihat. Namun, penglihatan mereka sangat buruk dan hanya beradaptasi untuk mengenali cahaya. Mereka juga buta warna. Saat mereka mencari makanan dan berkeliaran di bawah tanah yang gelap, makhluk ini kebanyakan mengandalkan sentuhan dan indera penciuman. Indera peraba mereka sangat tajam. Ini sebabnya, tikus tanah merasakan getaran aktivitas di dekat mereka. Ini membantu mereka menghindari bahaya atau mempermudah mereka mencari makanan. Seperti kaki seribu, cacing lipan dan invertebrata lain. Mereka sangat cepat dalam menggali, dan bisa menggali beberapa sentimeter per menit.